Pandemic is a word that, if misused, can cause unreasonable fear. Saya akan menjelaskan sejarah virus corona. Virus ini diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan makan laut di kota Wuhan. Dilaporkan kemudian bahwa banyak pasien yang menderita akibat virus ini dan terkait dengan pasar hewan dan makan laut tersebut. Orang pertama yang jatuh sakit akibat virus ini juga diketahui merupakan para pedagang di pasar itu. Virus corona ini merupakan jenis virus yang teridentifikasi sebagai penyebab penyakit pada saluran pernapasan. Virus ini menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, menimbulkan jutaan infeksi dan kematian. Penyebaran virus corona hingga ke Indonesia. Kronologi utama, Desember tahun 2019, kasus pertama dilaporkan di Wuhan. Penelitian awal menunjukkan bahwa virus tersebut berasal dari pasar seafood yang juga menjual hewan hidup. Januari tahun 2020, kasus pertama. Virus teridentifikasi sebagai anggota keluarga coronavirus, diberi nama SARS-CoV-2. WHO mengumumkan keadaan darurat kesehatan global pada akhir Januari setelah kasus mulai menyebar keluar Cina. Maret tahun 2020, COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO. Banyak negara menerapkan lockdown dan pembatasan perjalanan. Tahun 2020, vaksin dikembangkan dengan cepat dan uji klinis. Dimulai varian pertama, Alpha, terdeteksi di Inggris pada akhir tahun. Tahun 2021, vaksinasi massal dilakukan di banyak negara. Varian Delta muncul dan menjadi dominan, menyebabkan lonjakan kasus di banyak tempat. Tahun 2022 dan 2023, varian baru seperti Omicron muncul dengan tingkat penularan yang lebih tinggi, tetapi seringkali dengan gejala yang lebih ringan. Vaksinasi booster dan penyesuaian vaksin dilakukan. Tahun 2024, meskipun ada kasus dan varian baru, banyak negara berusaha kembali ke kehidupan normal dengan tetap menerapkan langkah-langkah pencegahan. Terima kasih. Penyebab infeksi coronavirus atau COVID-19. Virus corona merupakan penyebab dari infeksi coronavirus atau COVID-19. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, yaitu melalui 1. Percikan air liur pengidap atau batuk dan bersin. 2. Menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. 3. Menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. 4. Kontak fisik dengan orang yang sedang sakit. Kami akan menyebutkan gejala-gejala orang yang terkena virus corona atau COVID-19. Gejala-gejala virus corona atau COVID-19 dapat bervariasi. Umumnya, yang pertama, demam, yang kedua, batuk kering, yang ketiga, sesak nafas atau kesulitan bernafas, yang keempat, kelelahan. Yang kelima, nyeri otot dan nyeri tubuh. Yang keenam, sakit tenggorokan. Yang ketujuh, hilangnya penciuman atau perasa. Yang kedelapan, sakit kepala. Yang kesembilan, mual dan diare akan lebih jarang. Fakta menarik tentang virus corona, yaitu transmisi virus corona dapat terjadi baik di lingkungan panas atau lembab, suhu yang dingin atau bahkan suhu salju tidak dapat membunuh virus corona. Dan yang terakhir, mandi dengan air hangat tidak akan mencegah penularan virus corona. Di sini kita akan menjelaskan cara pencegahan virus corona. Satu-satunya tindakan yang bisa dilakukan untuk mencegah infeksi coronavirus adalah melalui vaksinasi. Selain itu, beberapa cara berikut ini bisa dilakukan guna mengurangi risiko penularan. Yang satu, sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun hingga bersih. Yang kedua, jangan menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Yang ketiga, hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Yang keempat, membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Yang kelima, tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Kemudian buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih. Yang keenam, kenakan masker ketika bepergian dan segera berobat ke fasilitas kesehatan
ketika mengalami gejala penyakit saluran pernapasan. Yang terakhir, konsumsi vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh.